Pagi ini Santi turun ke bawah untuk berbaur dengan para karyawannya, seperti biasa. Tapi ada yang tak biasa dari gadis itu. Dia tak turun dengan tangan kosong, melainkan ada sesuatu yang dibawanya. Selamat pagi, sapa Santi. Pagi Mbak Santi. Apa semuanya sudah datang? Tanya Santi dengan mata menelisik ke segala penjuru toko. Sudah Mbak, Bu Meni dan yang lain ada di dapur, sahut Ana. Karena di depan hanya ada Ana, Doni, Edi, juga Rani yang sedang bersih-bersih. Boleh ngumpul sebentar. Tolong panggilkan Anis, Bu Meni sama Santi ya An, pinta Santi. Ana langsung ke dapur. Tak lama kemudian keluar kembali dengan diikuti ketiga rekannya dan langsung mengambil posisi dulu di kursi yang masih kosong. Ada yang ingin saya sampaikan sama kalian semua, kata Santi. Ini Santi menyerahkan barang yang sejak tadi tersimpan di dalam paper bag yang dibawanya. Semua saling tatap antara satu sama lain saat melihat sebuah undangan. Mereka berpikir dan menerka-nerka itu undangan apa dan milik siapa. Ayo ambil, satu orang satu, kata Santi. Bu Meni adalah orang yang pertama yang mengambilnya. Rasa penasaran yang dirasakan wanita dewasa itu sangat kuat saat ini. Ini, kata Bu Meni yang bergantian menatap undangan dengan menatap Santi. Seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Santi pun tersenyum simpul dan menganggukkan kepalanya. Jadi benaran Mbak? Tanyanya lagi untuk lebih memastikan. Iya Bu Meni, sahut Santi. Yang lainnya pun jadi tambah penasaran setelah melihat bagaimana respon dari Bu Meni. Satu persatu mulai mengambil dan membaca tulisan yang tertera di sana. Bahkan Anis pun sampai membuka undangan tersebut untuk memastikan nama yang tertulis di depan kartu undangan. Mbak Santi mau nikah? Tanya Anis. Iya, jawab Santi. Benaran? Dan kembali diangguki oleh Santi. Ah, selamat ya Mbak Santi, ujar Anis dengan senangnya. Ini bukannya cowok yang tempo hari datang ke sini dannya yang bawa Mbak Santi ke rumah sakit waktu itu, kata Ana. Benar Ana, namanya Calvin, sahut Santi. Andero, kayak nggak asing, gumam Doni, namun dengan nada yang bisa mendengar. Sedetik kemudian mata Doni terbelalak kala sudah mengingat nama itu Mbak. Ini Andero yang itu kan Mbak, yang punya perusahaan kude itu. Apa ya namanya? Kata Doni sambil mengetukkan jari tengahnya di kenung sambil mengingat-ingat kembali. Ah iya Andero, perusahaan Andero, serunya. Kok kamu tahu? Tanya Santi dengan menyipitkan matanya melihat ke arah Doni. Siapa juga Mbak yang gak tahu perusahaan besar dan paling berpengaruh itu, jawab Doni. Jadi Mbak nikah sama yang punya perusahaan Andero? Tanya Ricky dengan polosnya. Bukan yang punya, tapi lebih tepatnya punya pertama dari keluarga Andero, Calvin Andero, jawab Santi. Kalau perusahaan itu kan milik keluarga, sambungnya lagi. Wah, Mbak Santi hebat. Diselingkuhi Mas Rifan. Dapatnya Mas Calvin, sahut Anis. Ibaratnya nih, ya buang ikan teri, dapatnya yang ikan kakap. Ujarnya yang membuat semuanya tertawa. Ada-ada saja kamu ini Nis, kata Santi. Jangan lupa kalian datang ya. Mbak, ini serius tinggal besok lusa. Tanya Santi yang sudah membaca keseluruhan undangan yang ada di tangannya. Jawab Santi. Udah ayo balik kerja. Nanti para pelanggan datang, kita belum siap apa-apa. Sambungnya sambil bangkit berdiri diikuti para karyawannya. Mulai malam ini Santi akan tidur di rumah Mila. Semula Santi menolak karena tak enak hati dan tak mau terlalu merepotkan orang lain. Tapi Mila dan orang tuanya memaksakan untuk tinggal di sana sebelum nikah. Cuma 1 hari saja, satu malam, karena malam sebelum hari H.
Santi dan keluarga Mila serta para karyawan toko akan diboyong oleh orang suruhan Calvin ke hotel di mana acara berlangsung. Mila dan orang tuanya juga akan menjadi keluarga Santi di pernikahan gadis itu. Ayah dari Mila pula yang nantinya akan mengantarkan gadis itu ke altar. Mereka sungguh kasihan dengan apa yang dialami oleh gadis itu. Bahkan kedua orang tua Mila terutama sang ibu gregetan dibuatnya hingga mengeluarkan umpatan berkali-kali bila mengingat cerita gadis malang putri dari sahabatnya itu. H-1 pernikahannya, Santi sudah meminta Bu Meni dan karyawannya yang lain untuk ambil libur saja selama 2 hari. Tapi mereka kekeh nggak mau menutup toko. Toko hanya akan libur saat hari H pernikahan sang owner saja. Cece, yang sebentar lagi mau sold out. Goda Mila saat mereka berdua sudah berada di kamar gadis itu. Apaan sih gak jelas, sahut Santi. Santi, aku penasaran banget kok kamu bisa dekat sama tuh pengusaha, tanya Mila. Takdir, jawab Santi sekenanya yang membuat Mila gregetan. Apa? Takdir katanya. Boleh nggak sih kalau nih orang diremas-remas sampai jadi remahan saking gregetnya? Gerutu gadis itu. Puk, satu bantal Mila lemparkan dan mendarat sempurna mengena kepala Santi. Ditanya serius kok malah jawabnya gitu, protes Mila. Lah, kan serius Mila sayang. Semua itu karena takdir, sahut Santi. Sumpah Santi, calon suami kamu itu sudah tampan, gagah, dan yang paling penting tajir melintir yang kekayaannya gak akan habis 7 turunan, 7 tanjakan, 7 belokan, 7 tikungan, 7 putaran. Kata Mila dengan hebohnya. Kalau Rifan sama Rini tahu, auto kejang-kejang sambungnya dengan tertawa ngakak membayangkan ekspresi kedua pengkhianat itu. Santi hanya bisa geleng-geleng kepala melihat kelakuanku, sahabatnya yang kini bahkan sudah memegangi perutnya sambil masih asik tertawa. Santi, tapi nanti kalau kamu sudah nikah sama tuh graduate, kita masih temanan kan? Kita masih bisa teleponan dan ketemuan kan? Tanyanya dengan menghentikan tawanya dengan seketika. Tentu saja, lagi pula aku juga masih di sini gak pindah kemana-mana. Jadi masih bisa ketemu seperti biasa. Ya meskipun sudah gak bisa nginep-nginep kayak gini, jawab Santi. Pasti bakal kangen dengan momen-momen seperti ini, kata Mila yang langsung memeluk TBH Santi. Sedangkan di tempat lain, Tuan Naraswan yang baru saja keluar dari ruangan dihentikan oleh sang sekretaris. Tuan, panggil sang sekretaris, sehingga langkah pria parubaya itu otomatis berhenti. Maaf, ini ada undangan pernikahan dari keluarga Andero. CEO Andero Group akan menikah besok lusa. Sambungnya memberikan informasi. Acaranya di mana? Tanya Tuan Naraswan. Di Hotel Andero yang ada di Jalan XX dan acaranya dimulai pukul 19.00. Jawabnya, Sahut Tuan Naraswan yang kemudian melangkahkan pergi sambil membawa undangan yang kini sudah masuk ke dalam tas kerja miliknya tanpa membukanya sedikit pun. Melihat saja tidak. Baru saja sampai di hotel, Santi dan yang lainnya sudah disambut secara langsung oleh Mama dan Oma dari Calvin. Selamat datang sayang, seru Mama Lira yang berjalan beriringan dengan Oma Mori. Selamat malam Bapak Ibu, sapa Mama Lira pada kedua orang tua Mila. Keluarga Calvin memang sudah diberitahu jika yang akan jadi pihak keluarga Santi adalah Mila, dengan orang tuanya juga para karyawannya. Selamat malam Nyonya, sapa Ibu Ani. Ayo saya antar ke kamar, biar bisa langsung istirahat, kata Mama Lira. Sebenarnya saya masih ingin banyak mengobrol, tapi mengingat besok kita akan melewati kegiatan yang begitu padat, ya lebih baik diurungkan saja supaya kita punya banyak waktu untuk istirahat, papar Mama Lira lagi. Kita masih banyak waktu untuk mengobrol nantinya Nyonya, ujar Ibu Ani menanggapi Mama Lira. Mereka berempat lalu digiring Mama Lira dan Oma Mori menuju kamar masing-masing. Ibu Ani tentu saja satu kamar dengan Ayah Rian.
sedangkan Santi satu kamar dengan Mila. Dan itu semua adalah keinginan Santi. Mereka semua memang diletakkan pada satu lantai yang sama. Begitu sampai, mereka berpisah dan masuk ke dalam kamar masing-masing. Ceklek. Wah, gile. Kamarnya mewah banget, gumam Mila. Dengan mata melihat sekeliling, ada rasa kagum yang terlihat begitu ketara. Santi, aku benar-benar gak nyangka bisa nginap di kamar semewah ini, sambungnya lagi. Duduk Mila, kamu gak capek apa dari tadi muter-muter kelilingi kamar? Tegur Santi. Pusing sendiri lihatnya. Mila sudah beberapa kali warawiri di depannya hanya untuk mengamati seisi kamar, dan dia lakukan berulang-ulang. Waktu sudah semakin larut, bahkan Mila sudah sedari tadi terlelap dalam tidurnya, tapi tidak untuk Santi. Gadis yang sebentar lagi akan berubah status menjadi seorang ini itu sama sekali tak dapat memejamkan mata barang sebentar. Pikirannya menghalang buana kemana-mana. Sesak, itu yang dirasakan. Di mana saat semua gadis akan melepas masa lajangnya dengan didampingi oleh kedua orang tuanya. Tapi tidak dengan Santi. Ibunya telah berpulang dan dia tak menyalahkan tentang itu. Tapi ayahnya, ayah kandungnya yang jelas-jelas masih ada. Sehat dan berada tak jauh darinya, justru tak mau datang ke hati spesialnya nanti. Selain itu, kehadiran Mila bersama kedua orang tuanya serta para karyawan toko yang selalu ada untuknya, memberinya support dan dukungan, membuatnya begitu sangat terharu dan bersyukur. Walaupun begitu tetap saja ada sesuatu yang kurang. Sesuatu yang membuat hatinya terluka, yaitu kembali lagi mau sebanyak apapun orang di sekitar kita. Tetap saja tak ada yang bisa menggantikan sosok orang tua. Tanpa sadar, air mata Santi terus mengalir hingga membuatnya sampai terisak. Lenguh Mila yang sedikit terusik dengan suara Santi. Santi, lirih Mila. Begitu menyadari Santi yang tak baik-baik saja, Mila pun langsung mendudukkan tubuhnya. Santi duduk dengan kaki yang ditekuk dan menyembunyikan wajahnya di sana. Santi, panggil Mila kembali, yang kali ini dengan tangan yang menyentuh pundak Santi. Santi, jangan kayak gini Santi. Lirih Mila yang merasa takut sendiri. Mendengar suara Mila, bukannya tangis Santi berganti malah dia semakin kencang menangis. Mila yang bingung pun langsung melompat dari ranjang dan berlari keluar kamar. Tujuannya saat ini adalah kamar kedua orang tuanya. Tok, tok, tok. Merasa ketukannya tak direspon, Mila pun berubah menjadi menggedor pintu itu dengan kencang. Mila sama sekali tak peduli jika nanti ada tamu yang merasa terganggu karena ulahnya. Dia juga masa bodoh jika nanti harus ditegur atau mendapat umpatan dari tamu yang lain. Karena di pikiran saat ini hanyalah Santi. Brak, brak, brak. Merasa begitu terusik, kedua orang tua Mila pun bangun. Ceklek. Mila, kata Ibu Ani yang sedikit kaget dan penuh tanya. Kenapa putrinya malam-malam begini menggedor-gedor pintu? Bu, ayo ke kamar bu. Santi bu. Kata Mila yang saking khawatirnya sampai bingung mau gimana bicara dengan sang ibu dan ayah Rian. Yang mendengar keributan di luar kamarnya pun ikut ke depan dan mereka bertiga bergegas ke kamar Mila. Santi, Ibu Ani langsung berlari dan memeluk gadis itu. Menangis kalau itu bisa membuat hatimu lega, bisik Ibu Ani. Tapi setelah ini kamu harus berjanji jika kamu akan bahagia dan ini adalah air mata kesedihan terakhirmu, sambung wanita paruh baya itu. Rasanya es gebu, kata Santi dengan suara tersengal yang diiringi isakan tangis. Ada apa? Tanya Calvin yang baru saja masuk bersama dengan Daniel. Pemuda itu baru saja dari bertemu dengan asistennya, membahas segala pekerjaan sebelum besok sampai 1 minggu ke depan dirinya cuti dan menjelaskan pekerjaannya pada Daniel. Karena adiknya itu yang akan menggantikannya di perusahaan selama libur. Mila yang ditatap Calvin hanya bungkam sambil menggelengkan kepalanya. Gadis itu bingung mau menjawab apa.
Calvin melangkah menuju ke arah Santi yang masih ada terisak dalam pelukan Ibu Ani. Santi, panggil Calvin dengan lirih sambil mengusap punggung tangan yang melingkar di tubuh Ibu Ani. Calvin, liris Santi yang langsung menokakkan kepalanya begitu mendengar suara sang calon suami. Pelukannya dengan Ibu Ani pun berlahan terurai. Mau peluk? Tanya Calvin yang diaguki oleh Santi. Ibu Ani berdiri dan posisinya langsung digantikan oleh Calvin. Ada apa? Kenapa menangis seperti ini? Tanya Calvin dengan lembut. Masih ingat dengan apa yang aku katakan? Tanyanya yang diangguki oleh Santi. Coba katakan, pinta Calvin. Kalau aku tidak boleh sedih lagi, harus menunjukkan kalau aku bisa lebih bahagia tanpa mereka. Aku harus lebih kuat dan bukan Santi yang dulu bisa seenaknya mereka tindas, kata Santi. Apalagi, tanya Calvin. Buat mereka menyesal, bukan aku yang menyesal, kata Santi. Nah, itu pintar. Puji Calvin. Lalu mana Santi yang kamu sebutkan tadi, kata Calvin. Maaf, liris Santi. Bukan kata itu yang aku harapkan, tapi aku ingin kamu bisa menjadikan semua ucapan itu menjadi nyata. Jadi buktikan, karena aku tak ingin jika istri dari seorang Calvin Andrew adalah wanita yang teman imbuhnya lagi. Setelah itu tak ada lagi pembicaraan antara mereka berdua. Namun sepasang calon suami istri itu masih begitu betah saling berpelukan. Sudah lebih tenang? Tanya Calvin yang diangguki oleh Santi. Dahamilah dengan keras dan dibuat-buat sehingga membuat Santi dan spontan langsung melepaskan pelukannya. Sekarang kamu harus tidur. Sebab aku gak mau kalau sampai besok melihat calon istriku ini jadi tidak cantik karena kurang tidur dan kebanyakan menangisi hal yang tidak penting, kata Calvin dengan ibu jari yang mengusap dengan lembut sisa air mata pipi di Santi.